Yo Sobat M3 Lovers, kali ini Sobat M3 akan membawakan sebuah alur cerita dari komik manhwa asal negara Cina yang berjudul Rabbit of the Urban Immortal Cultivator. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa menonton alur cerita part sebelumnya yang telah admin rangkum dan admin cantumkan di link deskripsi di bawah. Kisah ini menceritakan tentang seorang kultivator yang telah mencapai ranah puncak dari kultivasi selama kurang lebih 500 tahun lamanya. Namun, sayangnya saat berkultivasi, dirinya menerima pembalasan ilahi dan membuatnya kembali ke masa lalu saat dirinya masih berusia remaja. Penasaran bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Sebelum dilanjut ke ceritanya, you guys Sobat M3 Lovers, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Di episode sebelumnya, saat Chen Fan ingin diusir keluar oleh manajer Zhu, Zizi datang dan menghentikannya. Kemudian Zizi berkata kepada Chen Fan, "Tuan Chen, maaf aku terlambat. Aku tidak menyangka mereka begitu bodoh." Dengan ekspresi wajah yang sedikit lebih tenang, Chen Fan berkata, "Benar, mereka hanyalah sekelompok badut konyol yang saling berteriak." Zizi lalu bergumam dalam hatinya. Bahkan kakek berusaha keras untuk mengambil hati Chen Fan. Dan sekarang dia telah dipermalukan oleh manajer rendahan ini secara langsung. Jika dia pergi begitu saja dalam amarah, itu akan menjadi kehilangan besar bagi keluarga Wei, karena telah menyinggung master seni bela diri tanpa alasan yang penting. Chen Fan menatap ke arah manajer Zhu dan berkata, "Sepertinya dia punya masalah denganku dan ingin menyingkirkanku dari sini." Manajer Zhu berkeringat dan menunduk. Kemudian dia berkata, "Nona, aku bisa jelaskan." Zizi marah dan berkata dengan tegas, Tidak ada alasan. Aku akan bilang kepada bosmu untuk memecatmu." Manajer Zhu lalu menoleh ke arah Cuming. Wajahnya memelas dan dia berkata, Ya, Tuan Cuming, bisakah Anda menolongku?" Mendengarnya, wajah Cuming berkeringat dingin dan bergumam dalam hatinya, "Ini buruk." Bahkan Zizi yang sangat luar biasa meminta maaf kepada Chen Fan. Cuming lalu membuka mulutnya dan hendak ingin berbicara. Namun sebelum sempat berbicara, Zizi membentaknya dan berkata, "Kau ingin bilang apa, Cuming? Kau pikir aku tidak tahu orang seperti apa kau ini?" Cuming mencoba membela dirinya dan berkata, "Kakak Z, tapi dia yang telah mencoba mencuri pacarku." Sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, Zizi lalu membentaknya sekali lagi dan berkata, "Diam, sepertinya ketentaraan membuatmu makin suka berkelahi. Orang lembut seperti Tuan Chen Fan merasa kesal karenamu. Aku akan membicarakan hal ini secara langsung dengan Paman Chu." Mendengar itu, Cuming terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dirinya hanya bisa memendam amarahnya. Zizi tersenyum ke arah Chen Fan dan berkata, "Tuan Chen, mari kita pergi dari sini, dan biarkan aku memperlihatkan barang pamerannya kepadamu." Sebelum pergi, Chen Fan menyempatkan untuk berpamitan kepada Fei Fei. Dengan wajah yang memerah, Fei Fei mempersilahkan Chen Fan untuk pergi. Melihat Chen Fan sudah pergi, Cuming lalu meluapkan emosinya dengan membanting sebuah gelas. Kemudian dia berjalan keluar sambil bergumam, "Sial, bagaimana bisa Chen Fan mengenal Zizi?" Orang-orang juga berbisik melihat kejadian ini. Mereka berkata, sikap Zizi terhadap Chen Fan sangat tidak biasa. Apakah mungkin Chen Fan memiliki pendukung atau semacamnya? Ran lalu menepuk pundak Fei Fei yang sedang melamun memandang ke arah tempat Chen Fan pergi. Kemudian Ran berkata, "Fei Fei, dia sudah pergi. Jadi jangan berdiri saja seperti orang yang bodoh." Ran berkata dalam hatinya, "Jadi dari sini kepercayaan dirimu berasal. Apakah dari Tuan Putri keluarga Wei?" Fei Fei juga bergumam dalam hatinya, "Chen Fan, berapa banyak lagi rahasia yang kau punya?" Yah, mereka berdua sama-sama bergumam dalam hati untuk satu orang pria yang sama. Di tempat yang berbeda di dalam pameran, terlihat Chen Fan sedang berjalan bersama Zizi di sebuah lorong. Zizi lalu berkata kepada Chen Fan, "Tuan Chen, Fang Seng International adalah perusahaan milik paman ketigaku. Untuk kejadian yang tadi, aku sekali lagi minta maaf padamu."
Chen Fan yang berjalan di belakang Zizi lalu menjawab, "Tidak masalah. Seharusnya aku yang berterima kasih karena kau sudah membantuku." Mendengar jawaban Chen Fan, Zizi lalu menoleh ke arah Chen Fan dan bergumam dalam hatinya. Apa master bela diri sepertinya bisa mentoleransi kejadian yang tadi? Sepertinya tidak sesimpel itu. Zizi lalu menghentikan langkahnya dan berkata, "Tuan Chen, meskipun Cuming telah menyinggungmu, bisakah kau memaafkannya untukku?" Chen Fan hanya tersenyum menyeringai. Aura membunuhnya terpancar jelas dirasakan oleh Zizi. Dalam hatinya dia berkata, "Sudah kuduga, ini tidak sesimpel itu." Zizi lalu berkata dengan wajah yang cemas, "Great Master Chen, kumohon padamu." Chen Fan tersenyum sekali lagi, lalu menjawabnya dengan penuh intimidasi. Sekali lagi dia melakukan itu padaku, maka dia akan mati." Zizi hanya terdiam mematung. Matanya melebar mendengar ucapan Chen Fan. Lalu dia bergumam dalam hatinya, "Sepertinya aku benar-benar harus mendisiplinkan Cuming setelah ini." Beberapa saat kemudian, Zizi dan Chen Fan sudah berada di suatu ruangan di pameran seni. Di depan mereka terlihat seorang pria parubaya berpakaian pelayan memberikan hormat. Zizi lalu berkata, "Tuan Chen, ini adalah Paman Lin. Dia yang akan membantu kita ke aula pameran." Paman Lin lalu menjawabnya dengan sopan, "Terima kasih Nona. Baiklah, silakan kemari." Paman Lin melirik ke arah Chen Fan dan bergumam dalam hatinya, "Master Chen, yang dikatakan itu ternyata hanyalah seorang bocah." Sambil berjalan melihat-lihat isi pameran, Paman Lin menjelaskan jika semua yang ada di pameran ini dikoleksi oleh Master ketiga Wei. Benda-benda ini berasal dari seluruh penjuru dunia. Salah satunya adalah Heart of the Blue Sky Diamond yang berasal dari Afrika Selatan. Selanjutnya adalah batu giok yang ditemukan di makam seorang bangsawan dari dinasti Tang. Sedangkan yang ini adalah kompas kuno yang dipakai Master Feng Shui dari dinasti Ming dan dinasti Qing. Senyum penuh kebanggaan terpancar di wajah Paman Lin lalu dia berkata, "Semua ini adalah koleksi kebanggaan dari Master ketiga Wei." Zizi tersenyum senang dan membenarkan perkataan dari Paman Lin. Kemudian Zizi menoleh dan bertanya kepada Chen Fan, "Tuan Chen, bagaimana menurutmu?" "Ya, mereka hanyalah barang antik biasa," ucap Chen Fan dengan wajah datarnya. Mendengar jawaban Chen Fan, Paman Lin lalu bergumam dalam hatinya. "Apa?" katanya. "Ini hanya barang antik biasa. Baiklah, akan kutunjukkan padanya harta karun yang sebenarnya." Paman Lin lalu berkata kepada Zizi, "Nona, masih ada lagi harta karun yang lebih hebat. Silakan kemari Nona." Paman Lin lalu memasuki ruangan yang berbeda. Di depannya terlihat sebuah mutiara yang memancarkan aura. Seketika mata Zizi terperangah melihat keindahan mutiara yang ada di depannya. Dengan terbata-bata, Zizi lalu berkata, Ini, bukankah ini adalah perlengkapan sihir yang akan dilelang?" "Ya, itu benar Nona," ucap Paman Lin. Kemudian Paman Lin bergumam dalam hatinya. Tentu saja bagi orang biasa yang baru pertama kali melihatnya, ini sama saja seperti masuk ke dalam pusaran air. Tidak mudah untuk bangun dari keterkejutan seperti Nona Zizi. Chen Fan pastilah sudah. Sebelum sempat menyelesaikan perkataan dalam hatinya, Paman Lin sudah terkejut melihat Chen Fan yang menampilkan ekspresi datarnya. Chen Fan, dia tidak menampilkan sedikit pun ketertarikan. Paman Lin kemudian mencoba menenangkan dirinya kembali dan menjelaskan, "Benda ini dikenakan oleh seorang Buddha yang tinggal di Tibet, dan dia tidak pernah melepaskan benda ini dari dirinya. Benda ini memiliki fungsi menyesuaikan medan magnet tubuh manusia, serta berfungsi untuk memadatkan Feng Shui, membawa berkah dan juga dapat mengusir roh jahat. Bahkan bos kami sendirilah yang pergi ke Tibet untuk mendapatkan benda ini." Wajah Zizi terperangah untuk yang kedua kalinya setelah mendengar penjelasan Paman Lin, dan dia berkata, "Benda ini, benda yang sangat luar biasa." Paman Lin kemudian menoleh ke arah Chen Fan dan berkata, "Tuan Chen, sepertinya kau meremehkan koleksi dari Master ketiga Wei, bukankah begitu?" "Ya, benda ini terlihat mengesankan, tapi ini bukanlah equipment sihir yang asli," ucap Chen Fan. Mendengar ucapan Chen Fan, Paman Lin menjadi kesal dan berkata, "Bocah kurang ajar. Kalau begitu, tunjukkan padaku equipment yang asli."
Zizi yang melihatnya hanya bisa melongo, tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Namun, bukannya marah, Chen Fan malah tersenyum dan berkata, "Equipment sihir yang asli adalah benda yang bisa memanggil hujan. Benda yang ada di depan ini bukanlah benda apa-apa, melainkan hanya benda yang menarik pikiran orang-orang." Mendengarnya, Paman Lin membantah perkataan Chen Fan dan berkata, "Yang kau katakan itu semua hanyalah legenda, dan kebenarannya juga sulit untuk dibuktikan." Zizi yang mendengarnya juga bergumam dalam hatinya. Apa yang dikatakan oleh Paman Lin ada benarnya. Benda itu juga terlihat cukup mengesankan untukku. Chen Fan berjalan mendekat. Jarinya lalu diarahkan kepada mutiara itu. Aura yang terpancar dalam mutiara itu tiba-tiba keluar dan menghilang. Chen Fan menoleh ke arah Paman Lin dan Zizi kemudian berkata, "Bagaimana dengan sekarang? Apakah masih terlihat mengesankan benda ini?" Ekspresi keduanya berubah terkejut setelah melihat daya tarik dari mutiara itu telah menghilang. Chen Fan lalu melanjutkan perkataannya, "Itu hanyalah kumpulan energi dari pemakainya. Tapi sekarang aku sudah menghapus energi yang tersisa dari benda ini." Paman Lin akhirnya menyadari satu hal. Jika bocah yang ada di depannya mempunyai kemampuan dan tidak bisa diremehkan begitu saja. Chen Fan menoleh ke kiri dan ke kanan. Dalam benaknya dia berpikir, nampaknya aku akan pulang dengan tangan kosong. Tapi apa itu? Mata Chen Fan seketika terfokus kepada satu barang yang baru saja dilihatnya. Zizi yang penasaran lalu berjalan mendekati Chen Fan. Dia melihat sebongkah batu giok di depannya. Lalu dia berkata, "Potongan batu giok ini tidak terlihat berharga dibandingkan barang yang tadi." Namun dengan senyum merekahnya, Chen Fan berkata, "Ini, aku akan mengambil giok ini. Tolong sebutkan harganya." Zizi dengan senang berkata, "Tuan Chen, jika kau menyukainya, ambil saja. Anggap saja itu hadiah untukmu." Chen Fan menerimanya dengan senang dan berkata, "Itu bagus. Aku menerima kebaikanmu dan berutang budi padamu." Zizi menatap Chen Fan dengan keheranan. Dalam benaknya dia berpikir, "Waktu itu ekspresimu tidak berubah bahkan ketika kakek memberikanmu rumah mewah. Sementara batu giok tidak bernilai ini nampaknya dapat memenangkan hatimu. Ini sangatlah mengejutkan." Zizi lalu bertanya kepada Chen Fan, "Tuan Chen, apa ada yang spesial dengan batu giok kuno ini?" "Ya, setelah aku memoles dan menempanya, ini akan menjadi benda yang memiliki kekuatan sihir," ucap Chen Fan sambil menyimpan giok itu ke dalam sakunya. Mendengarnya, Paman Lin dan Zizi saling melirik satu sama lainnya. Keduanya sangat terkejut saat Chen Fan berkata ingin menempa sebuah equipment sihir. Chen Fan kemudian menepuk-nepuk tangannya dan berkata, "Baiklah, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa kulihat di sini. Kalau begitu, aku akan segera pergi." Chen Fan kemudian berjalan keluar meninggalkan Zizi dan Paman Lin. Di tempat perjamuan, Chen Fan kembali bertemu Ranran dan Fei Fei yang masih berada di sana. Ranran yang melihatnya langsung berinisiatif untuk menyapa Chen Fan. Akan tetapi, Chen Fan hanya mengacuhkannya dan berjalan mendekati Fei Fei. Dengan mesranya, tangan Chen Fan diarahkan ke pipi Fei Fei dan mencubitnya dengan lembut. Chen Fan kemudian berkata, "Fei Fei, terima kasih karena kau sudah membelaku." Fei Fei tersenyum dan tersipu malu menerima perlakuan itu dari Chen Fan. Sedangkan nasib Ranran hanya bisa mendengus menahan kecemburuannya. Beberapa saat kemudian, Chen Fan telah tiba di kediamannya. Tubuhnya diletakkan di atas sofa, lalu Chen Fan mengeluarkan batu giok yang dia simpan di sakunya. Sambil memperhatikan batu itu, Chen Fan bergumam dalam hatinya, "Aku tidak menyangka akan ada batu giok Kaseldon di bumi, di mana keberadaan energi roh sangatlah sedikit. Ini sangatlah luar biasa. Ini adalah bahan berharga pertama yang kutemukan. Aku harus menggunakannya dengan baik, karena keberuntungan belum tentu datang untuk yang kedua kalinya. Aku bisa saja menjualnya dengan harga yang tinggi, tapi aku tidak ingin. Ini masih bisa kutempa menjadi jimat giok untuk keluargaku, kakak An dan juga Kyong. Jika aku berhasil menempa equipment, maka itu sama baiknya dengan memiliki kehidupan ekstra yang tidak dapat diukir dengan apapun. Jadi, Kyong, tunggulah aku." Sesosok wanita bernama Kyong terbayang dalam benak Chen Fan. Beberapa hari kemudian di sekolah, terlihat Tantan sedang bersenandung memasuki kelas.
Secara tidak sengaja, Tantan berpapasan dengan Yuyu. Namun anehnya Yuyu seperti menghindarinya. Tidak sampai di situ, saat menoleh ke dalam kelas, Tantan kembali terkejut. Di sana dia melihat Inyin yang datang lebih awal ke sekolah untuk belajar. Hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya sangat membingungkannya. Saat Tantan sedang kebingungan, Wewen datang menghampiri mejanya dan berkata dengan lembut, "Selamat pagi Tantan, apakah Chen Fan hari ini tidak hadir lagi?" Tantan kemudian menudingnya dengan berkata, "Sepertinya begitu. Apa kau sedang berniat macam-macam dengannya?" Dengan wajah cemas, Wewen berkata, Sebenarnya aku sangat mencemaskannya. Apa kau pikir ada sesuatu masalah yang terjadi padanya?" Tantan kembali menjawab, "Ini sulit dipercaya bahwa kau mencemaskannya." Namun di dalam benak Tantan, dia benar-benar sangat terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi saat dirinya tidak ada. Ya, sepertinya perubahan sikap Yuyu, Yin, dan Wewen diakibatkan karena kejadian saat pameran beberapa hari yang lalu. Mereka baru menyadari seberapa hebatnya Chen Fan sampai Tuan Putri dari keluarga Wei bersikap baik padanya. Sore harinya di kediaman Chen Fan, terlihat Chen Fan baru saja menyelesaikan penempaannya. Kemudian dia bergumam dalam hatinya, "Akhirnya ini selesai. Selanjutnya aku hanya perlu memakainya untuk mengolah energi spirit. Aku baru saja mengukir 3 mantra dasar, membentuk spirit condensing dan devil exorcising divine thunder. Kini aku bisa menggunakannya untuk melindungi diriku sendiri. Dengan spirit condensing ini, kultivasiku menjadi 30% lebih cepat. Sekarang aku butuh tempat untuk mencoba efek yang sebenarnya." Suara bel kemudian berbunyi saat Chen Fan tengah bergumam. Chen Fan kemudian berdiri dan membukakan pintu kediamannya. Terlihat di luar sudah berdiri 3 orang yang dikenalinya. Mereka adalah Tantan, Wewen, dan juga Paman Lin. Paman Lin kemudian memberikan hormatnya pada Chen Fan dan berkata, "Tuan Chen, maafkan aku karena datang tiba-tiba. Bosku mendengar tentangmu dan ingin bertemu denganmu." "Apa? Master ketiga Wei ingin bertemu denganku?" balas Chen Fan. Mendengarnya, Tantan dan Wewen terkejut. Tantan bergumam dalam hatinya, "Chen Fan sangatlah keren. Banyak orang-orang penting yang ingin bertemu dengannya." Wewen juga bergumam dalam hatinya, "Ini sulit dipercaya. Bahkan Master ketiga Wei ingin bertemu dengan Chen Fan." Paman Lin lalu menoleh ke samping dan berkata, "Aku punya suatu hal yang penting untuk dibicarakan dengan Tuan Chen. Bisakah kalian memberikan kami privasi?" Chen Fan juga ikut berbicara dan berkata, "Tantan, maaf, aku harus berbicara dengan Paman Lin. Aku akan kembali ke sekolah beberapa hari lagi. Terima kasih karena sudah menjengukku." Tantan lalu menjawab perkataan Chen Fan. "Oh, baiklah, sampai jumpa di sekolah. Aku akan menunggumu di sekolah Chen Fan." Lalu dia menarik tangan Wewen dan mengajaknya untuk pergi. Paman Lin lalu melanjutkan perkataannya kepada Chen Fan. "Tuan Chen, bosku tertarik pada equipment sihir baru-baru ini, tapi tidak yakin bagaimana cara membedakannya. Dia ingin meminta tolong kepada Anda untuk melihat beberapa equipment sihir untuknya." Wajah Chen Fan tersenyum dan berkata, "Ya, baiklah, aku akan pergi dan melihat-lihatnya." Kemudian mereka keluar dari kediaman Chen Fan dan menaiki mobil yang sudah menunggu mereka di luar. Di dalam mobil, Paman Lin kembali menjelaskan kepada Chen Fan, "Tuan Chen, equipment ini dibawa ke sini oleh pembeli dari Zhongzhou dan membuat Master ketiga Wei tertarik." Chen Fan lalu memotong perkataan Paman Lin dan berkata, "Jadi karena hal itu dia mengadakan lelang sebelumnya untuk mengumpulkan uang." Paman Lin hanya tertawa mendengar ucapan Chen Fan dan kembali berkata, "Iya, orang-orang kaya sangat suka mengkoleksi harta yang berhubungan dengan Feng Shui untuk membawa keberuntungan dan menghalangi nasib buruk. Bukan hanya dari Zhongzhou, tapi bahkan bos dari Tianhe datang kemari untuk benda itu. Mereka semua akan membuat kesepakatan hari ini karena equipment seperti itu bisa bernilai puluhan juta. Oleh sebab itu, Master ketiga Wei ingin kau melihatnya dan memeriksanya. Jika benda itu benar-benar otentik, maka dia akan langsung membelinya." Mendengarnya, Chen Fan hanya mengangguk dan menunjukkan reaksi datarnya. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah kediaman. Paman Lin lalu membawa Chen Fan masuk ke dalam salah satu ruangan. Di dalam ruangan sudah terdapat beberapa pria parubaya yang sudah menunggunya. Mereka menoleh ke arah pintu secara bersamaan saat Chen Fan datang.
Kemudian salah satu di antara pria parubaya itu berkata, "Apa Tuan Chen sudah sampai?" Chen Fan tersenyum dan berkata, "Ya, aku sudah sampai. Namaku Chen Fan." Melihat Chen Fan, pria berkepala botak berkata, "Hei Wei, kau hanya membawa seorang remaja untuk otentifikasi barang. Apa tidak ada orang yang lebih berguna di Chouzu?" Master ketiga Wei menggeprakkan meja dan berkata dengan keras, "Xingzong, kau sedang berada di Chouzu dan bukan di Tianghe. Jika kau berkata lancang seperti itu, maka akan kuusir kau dari sini." Xingzong tersenyum dan berkata kembali, jika dua kakak laki-lakimu berada di sini, aku pasti akan menjaga mulutku dengan benar. Akan tetapi, kau itu tidak selevel dengan mereka." Master ketiga Wei bangun dari kursinya. Ekspresinya kesal dan berkata, "Kau, beraninya kau." Namun sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pria berambut putih ikut berbicara dan menengahi mereka. "Tenangkan dirimu dan jaga sikap kalian." Mendengarnya, Master ketiga Wei menengus dan kembali duduk di kursinya. Pria berambut putih kembali berbicara sambil menatap Chen Fan. "Iya, jadi kau pria yang akan melakukan autentifikasi. Kalau begitu silakan Anda duduk." Paman Lin kemudian berbisik kepada Chen Fan, "Tuan Chen, biar kuperkenalkan mereka padamu." Pria berkumis lele itu bernama Master ketiga Wei dari Fang Seng Internasional. Beliau juga adalah pedagang mancanegara. Mereka semua berkompetisi selama lebih dari 1 dekade dan sudah berselisih sejak dulu. Kemudian pria berkepala botak itu bernama Xingzong dari pesisir kota Tianhe. Dia mengontrol grup Haimo dan punya bisnis di luar negeri. Sedangkan pria kuno itu adalah Zheng Jiweling, milioner terkenal di Chouzu. Orang-orang biasa memanggilnya dengan Master Zheng. Chen Fan kemudian duduk di samping Master ketiga Wei. Master Zheng lalu berkata, "Baiklah, karena kita sudah berkumpul di sini, mari kita mulai. Tuan Gu, silakan tunjukkan barangnya kepada kami semua." Kemudian, pria bernama Gu mengambil sebuah kotak dan membukanya. Terlihat di dalam kotak terdapat sebuah benda yang misterius memancarkan auranya. Melihatnya, Chen Fan sempat terkejut dan sedikit mengeluarkan suaranya. Master ketiga Wei menatap Chen Fan dan bergumam dalam hatinya, "Anak ini tidak terlihat seperti seorang master. Aku seharusnya tidak mendengarkan pelayan Lin." Dengan wajah sedikit ragu, Master ketiga Wei bertanya, "Tuan Chen, jadi bagaimana menurutmu tentang benda ini?" Chen Fan tidak menjawab dan hanya menundukkan kepalanya. Xingzong ikut menimpali dan berkata, "Apalagi yang dia pikirkan? Ini pastilah barang asli. Bukankah seperti itu, bocah?" Master Zheng ikut menimpali dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya aku khawatir jika bocah ini bahkan tidak tahu apa itu equipment sihir." Namun Chen Fan malah tersenyum dan bergumam dalam hatinya, "Ya, itu adalah sebuah equipment sihir yang cacat dan memiliki banyak sekali celah di atasnya. Aku khawatir benda itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sayangnya orang-orang di sini tidak ada yang menghormatiku sedikit pun. Jadi aku tidak perlu memberitahukan hal itu kepada mereka." Melihat Chen Fan hanya terdiam, Master Zheng lalu berkata kepada salah satu orang master yang dibawanya, "Master Qi, silahkan coba Anda lihat benda ini." Master Qi kemudian maju dan memeriksa benda itu dengan seksama. Melihatnya, Master Zheng kembali berkata, "Master Qi adalah Master Feng Shui terkenal di daerah ini. Tidak ada equipment sihir yang tidak diketahuinya." Sambil menyilangkan tangannya, Xingzong dengan sombong berkata, Great Master Wu kami jauh lebih baik darinya." Master Wu lalu menundukkan kepalanya saat dirinya dipuji oleh Xingzong. Master Qi lalu menaruh kembali benda itu dan berkata, "Sepertinya kekuatan supranaturalku tidak cukup untuk memeriksanya. Jadi aku tidak bisa merasakan apapun dari benda ini. Aku juga tidak bisa memastikan benda ini asli atau tidak." Kemudian Master Qi menatap ke arah Master Wu dan mempersilahkannya untuk memeriksanya. Master Wu yang mendengar tantangan itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan memeriksanya. Kultivasimu sudah pasti tidak cukup, tapi itu masih mengesankan karena kau sudah mau mencobanya." Master Qi tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Ya, aku bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan equipment sihir ini. Tapi apa kau bisa mengetahui hal itu?" Master Wu kemudian maju mendekati Master Qi. Keduanya saling bertatapan selama beberapa detik.
Master Wu memejamkan mata dan merapalkan tangannya, memusatkan aura pada jari-jarinya. Dari jari-jarinya itu dia mengeluarkan cahaya sehingga membuat lengan bajunya sedikit berkibar. Semua orang terkejut dan berkata, "Luar biasa, lengan bajunya bergerak sendiri tanpa ada angin di sini." Kekuatan aura yang telah terkumpul di tangan Master Wu kemudian ditembakkan ke arah benda itu. Kobaran aura dingin seketika menyelimuti benda itu dan menghempaskannya ke atas. Semua orang kecuali Chen Fan terkejut. Mereka berkata, Ini hembusan udara dingin. Equipment sihir ini sungguh asli." Master ketiga Wei dan Master Zheng terpana melihatnya. Ekspresi keserakahan menyelimuti wajah mereka. Sedangkan Master Wu tersenyum kecil saat aksinya berhasil memikat mata semua orang di sana. Xingzong kemudian berdiri dan berkata kepada semua orang yang berada di sana, "Jadi sekarang kalian bisa lihat bukan? Bahwa dialah seorang master yang asli di antara semuanya." Master Wu menundukkan kepalanya memberi hormat setelah dirinya dipuji. Chen Fan yang melihatnya bergumam dalam hatinya. Apa dia punya beberapa kekuatan supranatural di dalam tubuhnya? Levelnya lebih tinggi dari tenaga dalam. Meskipun tidak berkualitas tinggi dan tidak besar, akan tetapi ada terlalu banyak bagian yang hilang melalui prosesnya itu. Iya, levelnya tidak sama denganku. Ekspresi wajah Master ketiga Wei menjadi kesal saat dirinya berpikir dalam benaknya. Xingzong mengundang seorang master. "Bahkan jika aku bisa mendapatkan equipment ini, aku masih harus berdiskusi dengan Master Wu tentang cara pemakaiannya." Tuan Gu kemudian bangkit dan berkata, "Baiklah tuan-tuan, sekarang kalian sudah tahu kalau benda ini sangatlah luar biasa. Jadi bukankah sekarang saatnya untuk memulai penawaran kalian semua?" Namun Xingzong menghentikan kata-kata Tuan Gu dan berkata, "Tunggu sebentar, bukankah Great Master Chen belum melakukan apapun? Jadi bagaimana menurutmu Tuan Chen?" Mendengar ucapan Xingzong, Master Wu kemudian berpikir dalam benaknya. Semua orang sudah terkesima dengan aksi yang kutunjukkan sebelumnya. Mereka pasti berpikir benda itu bisa memperpanjang hidup seseorang dan melindunginya dari semua penyakit. Sudah jelas jika Xingzong melakukannya karena ingin mempermalukan Master ketiga Wei. Ia meminta bocah itu untuk memeriksanya. Itu sangatlah konyol. Xingzong kembali berbicara. "Great Master Chen, silakan lakukan apa yang kau bisa dan perlihatkan kemampuanmu kepada kami semua." Dengan santainya, Chen Fan malah berbalik menantang Xingzong. "Apa kau yakin ingin melihat kemampuanku?" Mendengar ucapan Chen Fan, Xingzong terkejut dan berkata dalam hatinya, "Apa? Bocah ini benar-benar berani untuk memeriksanya?" Xingzong kemudian menoleh ke arah Master Wu dan berbisik, "Great Master Wu, bagaimana menurutmu?" "Tenanglah, dia hanya manusia biasa," ucap Master Wu. Kemudian Chen Fan berdiri dari duduknya dan melangkah sambil berkata, 8 diagram ini diukir dengan 8 pesona berbeda yang membentuk mini spirit condensing formation. Fungsinya adalah membangun area yang dipenuhi dengan energi spirit yang menyehatkan tubuh manusia, sehingga orang tersebut menjadi sehat dan kuat. Master Wu sedikit terkejut dan berkata, "Oh, nampaknya kau memiliki pengetahuan juga." Mendengarnya, Master ketiga Wei bangkit sambil menunjuk ke arah benda itu dan berkata, "Jadi, apakah benda ini equipment sihir yang asli?" Chen Fan lalu menatap ke arah Xingzong dan berkata, "Ya, pada dasarnya benda ini asli. Akan tetapi..." Xingzong menyipitkan matanya dan menyela perkataan Chen Fan. "Tapi apa? Apa yang ingin kau katakan?" Chen Fan menunjuk benda itu dan kembali berkata, "Ya, benda ini tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Benda ini terlalu sering digunakan dan sebentar lagi akan rusak." Semua orang terkejut mendengar penjelasan dari Chen Fan. Master ketiga Wei lalu menghela nafas dan berkata, "Jadi begitu ya, benda ini tidak dapat digunakan berkali-kali dan akan rusak sebentar lagi." Master Wu bangkit dari duduknya dan berkata, "Bocah, beraninya kau mengatakan itu." Dia juga bergumam dalam hatinya, "Ini buruk, tidak kusangka ternyata dia juga seorang kultivator." Master Qi juga ikut berbicara, "Tuan Xing, Tuan Gu, apa-apaan semua ini?" Ekspresi Xingzong dan Gu berubah panik dan tidak mampu berkata apa-apa. Chen Fan kemudian berkata, "Iya, bukankah sudah jelas semuanya?
Tampaknya Tuan Xing, Great Master Wu, dan Tuan Gu berencana untuk menipu Master ketiga Wei. Mendengarnya, Master ketiga Wei menggeprakkan meja dengan keras dan berkata, "Xingzong, apa itu benar yang dikatakan oleh Master Chen?" Xingzong gelagapan tak mampu menjawab pertanyaan Master ketiga Wei. Dia menoleh ke arah Master Wu dan berkata, "Great Master Wu, tolong lakukan sesuatu." Wajah Master Wu berkeringat dan berpikir dalam benaknya. Rencana yang telah kubuat ini sangatlah hebat. Bagaimana bocah biasa ini bisa mengetahuinya? Master Wu mencoba menenangkan dirinya dan berkata, "Bocah, beraninya kau mengacaukan pekerjaanku." Chen Fan kemudian menjawabnya, Apa kau ingin memulai perkelahian? Aku belum pernah bertarung serius dengan kekuatan supranaturalku sejak kebangkitanku. Ini pasti akan sangat menyenangkan." Mendengar ucapan Chen Fan, wajah Master Wu benar-benar berubah kesal. Namun sebelum terjadi perkelahian, Master Zheng menggeprakkan meja dan berkata, "Wu, ini adalah Chouzu. Ini bukanlah tempat untukmu bersikap sombong." Seketika semua anak buah Master Zheng menerobos ke dalam dan mengelilingi Master Wu. Melihatnya, Master Wu tersenyum dan berkata, "Bocah, kau menghancurkan rencanaku. Jadi bagaimana mungkin aku membiarkanmu sekarang?" Master Wu kemudian mengeluarkan guci dari dalam sakunya sambil berkata, "Kau bilang benda tadi bukanlah equipment sihir yang berguna. Jadi bagaimana dengan yang ini?" Master Wu menaruh guci itu di atas meja lalu membukanya di depan semua orang dan berkata, "Bocah, ucapkan salam pada harta karunku kali ini." Seketika aura hitam pekat keluar dari dalam guci, lalu membentuk sebuah hantu kepala tengkorak. Xingzong bergetar ketakutan dan berkata, Bukankah ini adalah Ghost Mastery?" "Tepat sekali," ucap Master Wu. Setelah mendengar itu, orang-orang berhamburan menjauhi Master Wu dan hanya Chen Fan yang tetap duduk tenang tanpa rasa takut. Master Wu tersenyum ke arah Chen Fan dan berkata, "Bocah, apa kau takut sekarang?" Chen Fan hanya diam sambil menikmati minuman yang ada di tangannya. Semua orang yang menjauh juga melihat Chen Fan yang duduk dengan tenang. Lalu mereka berkata, "Bocah itu sepertinya tidak takut akan kematian." Orang itu yang ada di hadapannya adalah master hebat yang bisa mengontrol hantu. Itulah yang kita hadapi sekarang. Tapi bocah ini masih bisa tenang dan menikmati minumannya. Apa dia sudah gila atau bodoh? Chen Fan kemudian membuka matanya dan berkata, "Apa? Takut? Untuk apa aku harus takut pada hantu lemahmu itu?" Master Wu lalu melebarkan tangannya dan menjawab, "Mari kita lihat apa kau masih akan bilang begitu setelah kau menemui kematianmu." Seketika itu juga, hantu-hantu Master Wu langsung menyerang ke arah Chen Fan. Chen Fan menatap tajam ke arah hantu-hantu itu dan berkata, "Begitu ya, tapi hantumu itu bukanlah apa-apa selain hantu penjaga pot. Baiklah, kalau begitu akan aku tunjukkan padamu seperti apa equipment sihir yang sebenarnya itu." Kemudian Chen Fan mengambil kalung batu giok dari dalam sakunya dan berkata, "Guntur, datanglah." Suara gemuruh tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Setelahnya petir menyambar-nyambar keluar dari dalam batu giok yang digenggam oleh Chen Fan. Lalu dia bergumam dalam hatinya, "Di antara semua magic di jimatku, The Devil Exhausting Divine Thunder adalah salah satu yang terkuat. Magic ini dipenuhi dengan energi yang dirancang untuk memusnahkan semua jenis energi dari hantu jahat." Hantu itu melirik ke arah Chen Fan dan hendak ingin melarikan diri. Namun dengan cepat Chen Fan langsung menyerangnya menggunakan petir yang telah terkumpul di tangannya. Petir itu melesat ke arah hantu dan memotongnya menjadi dua bagian. Tidak hanya sampai di situ, petir itu kembali melesat ke arah Master Wu dan menyambar tangannya hingga gosong. Master Wu yang masih sadar melihat tangannya yang sudah gosong, kemudian dia berkata, Ini adalah jurus standar art dari Sekte Tianxi." Menyadari kekalahannya, Master Wu dengan cepat bersujud di depan Chen Fan meminta ampunan. "Great Master Chen, tolong ampuni aku. Aku mohon, aku tidak akan berani melakukan itu lagi. Tidak akan pernah." Mata Chen Fan menatap tajam ke arah Master Wu dan berkata dengan penuh intimidasi, "Aku akan mematahkan seni sihirmu. Apa kau menerimanya?" Master Wu dengan cepat menjawabnya, Ya,
Aku menerimanya. Aku akan menghancurkan equipment sihir dan merusak kultivasimu. Apa kau menerimanya? Ya, tentu saja aku menerimanya. Chen Fan kembali bertanya sekali lagi dengan aura intimidasi yang lebih besar. Aku akan merusak bisnis dan reputasimu. Aku juga membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Apa kau menerimanya? Master Wu kembali dengan cepat menjawabnya. Ya, aku sepenuh hati menerima semua hal itu. Chen Fan menyimpan aura serta kekuatannya kembali dan dia berkata, baiklah, pada saat ini aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau berani menginjakan kaki lagi di Chaozu, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya, bahkan sampai ke jiwamu. Kemudian Master Wu buru-buru berdiri dan berlari pergi meninggalkan tempat itu. Wajah Xingzong mengeluarkan banyak keringat dan bergumam dalam hatinya. Bahkan Great Master Wu berlutut dan memohon belas kasihan darinya. Lantas, bagaimana dengan aku yang seorang manusia biasa berani melawan Master Immortal yang bisa mengendalikan petir? Xingzong lalu memberikan hormat kepada Chen Fan dan berkata dengan gugup, Great Master Chen, bukankah membunuh seseorang merupakan tindakan yang ilegal? Jadi kumohon ampuni aku. Chen Fan tersenyum dan berkata, kaulah orang yang pertama kali menekanku. Jadi hilang kemana sikap sombongmu itu sekarang? Xingzong makin berkeringat dan dia mencoba berkata sekali lagi, Great Master Chen, ampuni nyawaku. Aku mohon, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Chen Fan menoleh ke arah Tuan Gu dan bertanya, berapa rencananya kau meletakkan harga untuk 8 diagram itu? Dengan gugup, Tuan Gu menjawab, sekitar 45 juta Master Chen. Chen Fan lalu menoleh ke arah Xingzong dan berkata padanya, bagaimana jika kau membayar 45 juta untuk menukarnya dengan nyawamu? Tanpa ragu, Xingzong menjawab, iya, baiklah Tuan, akan kubayar uang senilai 45 juta. Chen Fan menunjuk ke arah luar dan berkata, aku ingin uang itu ada di hadapanku dalam waktu 3 hari. Jadi sekarang kalian nyala dari sini sekarang juga. Xingzong dan Tuan Gu buru-buru pergi dari sana setelah mendengar ucapan Chen Fan. Master ketiga Wei buru-buru berjalan menghampiri Chen Fan dan berkata dengan sopan, Great Master Chen, aku tahu kalau kau adalah orang yang hebat dan yang lainnya semua hanyalah omong kosong. Chen Fan hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Master ketiga Wei, dan dia berkata dalam hatinya, bagaimana bisa Tuan Tua Wei berakhir dengan memiliki putra sepertimu? Master ketiga Wei kembali berkata, Master Chen, mari kita ke tempat lain untuk berbicara. Baiklah, ucap Chen Fan mengiyakan permintaan Master ketiga Wei. Kemudian di ruangan yang berbeda terlihat Chen Fan yang sedang berbicara dengan ketiga master lainnya. Chen Fan lalu bertanya, Master Qi, kau bilang barusan bahwa Master Wu adalah seorang Daois. Apa maksudnya itu? Master Qi kemudian menjawab dengan sopan, Great Master Chen, kau ini terlalu rendah hati. Bagaimana bisa aku dipanggil seorang master jika dibandingkan denganmu? Kemudian Master Qi kembali menjelaskan, yang disebut Daois itu adalah orang yang memperoleh kekuatan supranatural melalui kultivasi. Seorang Daois mampu menggunakan banyak magic art dan equipment yang sangat luar biasa. Ini juga disebut esensi dan ki yang disempurnakan dalam Daoisme. Itu disebut garba meditasi dalam Buddha, sedangkan untuk murid kungfu itu seperti memasuki tahap tenaga dalam. Master Qi sejenak terdiam dan bergumam dalam hatinya. Chen Fan bisa mengontrol petir dan bisa menjadi seorang legenda. Tapi kenapa dia menanyakan hal dasar seperti ini? Mendengar penjelasan Master Qi, Chen Fan lalu berkata, jadi begitu ya. Kemudian Chen Fan diam sejenak dan bergumam dalam hatinya. Sepertinya terlalu banyak bagian harta pusaka yang hilang di bumi. Master Wu kemungkinan ada di tahap pertengahan dari Foundation Establishment, dan Master Qi berada di tahap permulaan. Chen Fan kembali bertanya kepada Master Qi. Master Wu sempat mengatakan sesuatu tentang Thunder Art Sekte Tianxi. Apa maksud dari kata-katanya itu? Master Qi kemudian menjawab, Sekte Tianxi merupakan sekte hebat dalam Daoism. Mengontrol Thunder Art, spesialis dalam memusnahkan semua jenis iblis,
hantu, dan monster. Akan tetapi sekarang jumlah mereka telah menurun. Teknik Ghost Master Reverse milik Gridmaster Wu adalah yang terhebat dan kau mampu mengalahkannya dengan mudah. Aku sungguh penasaran di mana Gridmaster Chen mempelajari semua itu. Chen Fan kemudian berkata, "Aku mulai belajar kultivasi dengan masterku ketika aku masih kecil. Jadi aku benar-benar tidak tahu apapun tentang sekte Tianxi." Chen Fan terdiam sejenak dan bergumam dalam hatinya. Meskipun Devil Exorcising Divine Thunderku berada pada tingkat terendah di antara semua seni kultivator sihir, itu masih jauh lebih baik daripada seni tidak lengkap yang ada di bumi. Master Qi lalu memberikan penghormatan kepada Chen Fan dan berkata, "Mastermu pastilah seorang immortal yang hebat." Chen Fan tersenyum dan kembali bergumam dalam hatinya. Iya, dia hidup selama 840.000 tahun, bisa menelan matahari dan bisa menciptakan sesuatu dari kehampaan. Dia bahkan lebih hebat dari kata immortal itu sendiri. Master Zeng ikut menanggapi dan berkata, "Gridmaster Chen punya bakat yang luar biasa. Master Qi juga berpengetahuan luas dan berwibawa." Master ketiga Wei juga menambahkan, "Ya, itu tepat sekali. Gridmaster Chen, kau hanya membuka mulutmu dan petir keluar dari tanganmu. Itu sangatlah luar biasa." Mendengarnya, dalam hati Chen Fan berkata, "Mereka berdua ini tidak bisa apa-apa selain bermulut besar." Master Zeng kembali berkata, "Gridmaster Chen, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan 8 diagram yang mereka tinggalkan itu?" Chen Fan kembali menegaskan dan berkata, "Ya, sudah kukatakan sebelumnya, benda itu hanya bisa dipakai sekali atau 2 kali paling banyak." Mendengarnya, Master Qi berkata dalam hatinya, Chen Fan memang sangat kompeten. Akan tetapi peralatan sihir menjaga kesehatan dan menyesuaikan Feng Shui jauh lebih baik walaupun hanya bisa digunakan sekali atau 2 kali. Dengan wajah kecewa, Master ketiga Wei juga bergumam dalam hatinya. "Ya, bagaimanapun aku tidak memiliki kemampuan yang hebat. Jadi aku harus mengutamakan equipment." Xingzong brengsek itu. Beraninya dia menipuku. Kau akan membayar untuk ini semua karena berani mempermainkanku. Chen Fan yang melihat ekspresi semua orang tersenyum dan kembali berkata, "Ya, itu tidak masalah. Dari awal benda ini dibuat dengan kasar. Oleh karena itu fungsinya hampir mendekati nol. Equipment sihir yang aku tempa beberapa hari yang lalu jauh lebih baik dari ini." Mendengar Chen Fan, semua orang terkejut. Lalu Master ketiga Wei dengan cepat berkata, "Gridmaster Chen, jadi kau bisa menempa equipment sihir?" Chen Fan kemudian mengeluarkan kalung giok dari sakunya dan berkata, "Ya, itu benar. Kalung giok ini awalnya adalah salah satu koleksimu yang telah aku tempa." Paman Lin kemudian mendekati Master ketiga Wei dan berbisik di sampingnya. Dia menjelaskan jika memang benar apa yang telah dikatakan oleh Master Chen Fan barusan. Setelah mendengar penjelasan Paman Lin, Master ketiga Wei kemudian berkata, "Gridmaster Chen, tolong buatkan benda seperti 8 diagram itu untukku, dan kau bisa sebutkan harganya kepadaku." Master Qi juga ikut berbicara. "Ya, itu benar Gridmaster Chen, tolong sebutkan harganya." Chen Fan lalu menjawabnya, "Jika kau membantuku mengumpulkan giok kualitas tinggi, aku bisa menempanya untukmu juga." Master ketiga Wei berdiri dan menaruh tangannya di dada. Lalu dia berkata, "Itu tidak masalah. Gridmaster Chen, percayalah, aku akan memberikanmu giok dengan kualitas tinggi." Chen Fan berdiri dari duduknya dan berkata, "Baiklah, sekarang urusan kita sudah selesai, dan kini saatnya aku harus pergi." Setelah mendengar itu, Paman Lin, Master ketiga Wei, dan Master Zeng ikut berdiri memberi hormat kepada Chen Fan sampai Chen Fan benar-benar pergi dari sana. Di tempat yang berbeda, di sebuah klub rahasia di kota Tianhe, terlihat Master Wu dan Xingzong sedang berbincang. Xingzong berkata kepada Master Wu, "Chen Fan itu bukan hanya mempermalukanku, tapi dia juga memintaku memberinya 45 juta. Nilai uang 45 juta itu bisa dipakai untuk membuat armada kapal ke Amerika Selatan untuk bisnisku." Lalu salah satu dari anak buahnya menimpali Xingzong dan berkata, "Ya, kalau begitu jangan dibayar, mudah kan?" Mendengarnya, Xingzong marah dan berkata, "Jangan dibayar endasmu. Lalu apa aku harus memberikan kepalamu sebagai bayarannya saat dia mendatangiku?"
Anak buahnya itu ketakutan dan berkata, "Tidak bos, jangan bos, maafkan saya bos." Master Wu kemudian angkat bicara. "Baiklah, sudah cukup mengeluhnya. Ketua Xing, mari pikirkan jalan keluarnya." Xingzong lalu terpikirkan sesuatu dan dia berkata, "Jalan keluarnya ya? Apa ada berita dari luar negeri? Kapan Master Wu kembali?" Salah satu dari anak buahnya menjawab, "Bos, Master Wu akan datang ke Huaxia dalam 10 hari. Mendengarnya, Xingzong kembali bersemangat dan berkata, "Jika Master Wu bisa membunuh Zhou Tianhou, maka Master ketiga Wei akan menjadi bebek yang lumpuh." Anak buahnya ikut menimpali dan berkata, "Ya, itu benar bos. Master ketiga Wei telah mengandalkan keluarga Wei serta Zhou Tianhou untuk menjadi seperti sekarang ini." Mendengarnya, Master Wu berpikir dalam benaknya, kenapa orang-orang ini malah berpikir seperti itu dan tidak memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika Tuan Hu bertemu dengan Chen Fan. Iya, sudahlah. Aku juga tidak berani memikirkannya. 3 hari kemudian di daerah Chouzhou, terlihat Chen Fan sedang memegang sebuah kartu bank yang diberikan oleh Xingzong. Chen Fan kemudian berpikir dalam benaknya, sekarang aku sudah memiliki banyak uang. Akan tetapi, kultivasiku ini akan menjadi proses yang sangat lambat untuk memasuki tahap akhir Foundation and Establishment. Meskipun aku berhasil menembusnya, seni Void Body Revening Art sangat kuat dan energi spirit yang dibutuhkan juga sangatlah banyak. Setiap naik ke tingkatan yang lebih tinggi, maka permintaan energi spirit juga meningkat secara signifikan. Sambil berpikir, Chen Fan kemudian memberhentikan sebuah taksi dan menaikinya. Kemudian dia kembali berpikir dalam benaknya. Untuk mempercepatnya, aku membutuhkan Spirit Comfort Clone atau beberapa batu spirit dan pil. Akan tetapi, tidak ada Spirit Comfort Clone di Chouzhou, dan aku juga memiliki tanggung jawab bersekolah. Jadi, aku tidak bisa pergi dari sini karena tanggung jawab itu. Ya, mungkin aku bisa mencoba membuatnya sendiri. Banyak sekte kultivasi yang menciptakan Spirit Comfort Clone untuk diolah oleh para muridnya. Spirit Comfort Clone yang dibuat oleh Immortal Master Bela Diri terdiri dari susunan raksasa yang dibentuk oleh banyak gugus bintang. Untuk membangun sebuah tiruan dari Spirit Comfort Clone, tempat padat penduduk seperti Lexit Community bukanlah sebuah pilihan yang baik. Untungnya Tuan Tua Wei telah memberikanku sebuah villa pada waktu itu. Villa ini terletak di atas Gunung Yunwu. Villa ini juga menghadap ke arah gunung dan danau Yangwei. Benar-benar villa yang sangat mengesankan dan super megah. Jika aku bisa membuat susunan sihir yang besar dan menarik energi spirit dari danau Yangwei serta gunung Yunwu kemari, maka aku mungkin bisa membuat Small Spirit Comfort Clone dan akan ada cukup spirit energi untukku sampai aku memasuki Profound Opening Stage. Susunan sihir mampu memadatkan energi spirit dan juga mempunyai efek pertahanan juga perlindungan. Sedangkan untuk pusat susunannya, aku bisa menggunakan jimat Chalcedon. Akan tetapi, tidak ada perlindungan untukku saat aku pergi keluar. Ya, itu tidak masalah. Aku akan menyelesaikan masalah itu nanti. Sekarang, aku harus memprioritaskan susunan sihir. Prosedur pembuatannya sangatlah rumit. Aku harus menempa banyak equipment kecil lalu menyatukan mereka. Chen Fan kemudian mengambil handphone dari sakunya lalu menelepon Master ketiga Wei. Telepon kemudian berbunyi di tempat kediaman Master ketiga Wei. Dia buru-buru mengangkatnya dan mendengarkan ucapan Chen Fan lewat sambungan telepon. Setelah mendengarkan ucapan Chen Fan, Master ketiga Wei berkata, "Great Master Chen, jadi kau berniat ingin membuat susunan sihir di puncak Gunung Yunwu?" Dengan polosnya, Master ketiga Wei bertanya lagi, "Great Master Chen, apa itu susunan sihir? Apa itu seperti susunan 8 diagram yang tertulis di buku Romansa 3 Kerajaan?" Mendengar itu, Master Qi kemudian mencoba meminta telepon itu diberikan kepadanya. Chen Fan yang mendengarnya lewat sambungan telepon berkata dalam hatinya, "Master ketiga Wei ini sangatlah bodoh. Tapi aku harus melakukan ini demi jaringan kontaknya yang luas." Master Qi yang sudah memegang telepon lalu berkata, "Great Master Chen, apa kau benar-benar ingin membangun susunan sihir?" Chen Fan menjawab lewat sambungan teleponnya, "Iya, itu benar. Aku ingin membangun susunan sihir besar di sekitar puncak villa yang akan menutupi Gunung Yunwu." Mendengarnya, Master Qi benar-benar terkejut dan berkata,
penjagaan yang hebat sebesar gunung. Hanya mereka yang memiliki kultivasi tingkat atas yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar ini dan melakukannya dengan usaha yang keras. Chen Fan menjawabnya dengan keheranan. Ya, itu tidaklah sulit seperti yang kau katakan. Aku hanya ingin menjaga villa ini dan yang lain hanyalah untuk mendukung susunan itu. Master Qi kembali berkata, ya, meski begitu, untuk menarik semua spirit energi di Danau Yangwi dan Gunung Yunwu, pasti akan sama sulitnya dengan menciptakan spirit vessel. Masalahnya, aku pun asing dengan semua hal itu. Sekarang hanya sedikit orang yang bisa membangun susunan itu. Jadi siapa orang yang kau butuhkan untuk membantumu? Chen Fan dengan santai menjawabnya. Itu bukanlah masalah. Aku bisa melakukannya sendiri. Apa? Kau akan melakukannya sendiri? Ucap Master Qi. Chen Fan kembali berkata, ya, itu benar. Aku meneleponmu hanya karena ingin memintamu membelikan aku sesuatu. Aku butuh beberapa bahan untuk membuat small equipment sihir. Ketika ini semua selesai, aku bisa menempa sebuah equipment sihir seperti 8 diagram untuk kalian secara gratis. Mendengar itu, Master ketiga Wei langsung merebut teleponnya kembali dan berkata, baiklah, Great Master Chen, itu tidak masalah. Aku akan membelikan bahan-bahan itu untukmu. Setelah mendengar itu, Chen Fan langsung menutup teleponnya dan bergumam dalam hatinya. Sekarang aku akan mulai menempa equipment sihir yang pertama untuk susunan di sekitar Villa Gunung Yunwu. Aku akan menyebutnya dengan Great Array of Moonyun. Great Array of Moonyun terdiri dari 4 bagian, diantaranya adalah spirit kondisi bagian dalam, susunan penjaga pertahanan villa, spirit untuk menarik susunan penting ke danau, dan terakhir susunan kuat yang menutupi seluruh puncak gunung. Sekarang aku harus membeli bahan untuk susunan spirit kondisi. Aku membutuhkan giok dengan kualitas tinggi. Hanya giok dengan kualitas tinggi yang bisa menahan gelombang spirit energi. Setelah membeli giok dengan kualitas yang tinggi, Chen Fan kembali ke villa untuk berkultivasi. Dengan fokus yang tinggi, Chen Fan perlahan-lahan dapat merasakan suara alam yang mulai berkumpul di sekitarnya. Pancaran aura mulai menyerap ke dalam batu giok dan di waktu yang bersamaan Chen Fan juga menyerap aura alam ke dalam tubuhnya. Kemudian Chen Fan mengembuskan aura itu kembali ke dalam batu giok. Hembusan aura itu perlahan-lahan membentuk sebuah rantai gaib dan mengunci aura yang terkumpul di dalamnya. Setelahnya Chen Fan kemudian menggenggam batu giok itu dan bergumam. Plat spirit kondensasi ini akhirnya selesai juga. Dengan 5 benda seperti ini dan jimat Kalsedon, maka susunan besar spirit kondensasi akan sempurna. Giok ini juga mudah untuk didapatkan selagi aku masih memiliki uang. Tapi material lainnya sangatlah susah untuk ditemukan. Jadi aku tidak bisa hanya mengandalkan Master ketiga Wei. Aku juga harus mencoba untuk mendapatkan koneksi lainnya. Chen Fan kemudian menaruh beberapa giok di tempat-tempat yang berbeda. Kemudian dia berdiri dan merapalkan tangannya. Sebuah pancaran cahaya bersinar terang menerangi Villa Yunwu beberapa saat. Kini Chen Fan dapat merasakan jika energi spirit sedang ditarik ke dalam villanya dan tidak dapat keluar kembali. Chen Fan kemudian bergumam dalam hatinya. Ini sudah berjalan sesuai dengan keinginanku. Kepadatan energi spirit sekarang bertambah jadi 30% lebih tinggi. Ketika energi spirit dari Danau Yangwi ditarik kemari, villa ini akan menjadi spirit comfort yang sebenarnya. Sekarang aku hanya perlu menunggu material dari Master ketiga Wei. Kemudian Chen Fan memutuskan untuk berjalan-jalan mengitari komplek dari Villa Yunwu. Orang-orang sekitar yang melihatnya berbisik-bisik. Mereka mengatakan hanya ada villa nomor 1 di puncak Gunung Yunwu. Apa bocah itu tinggal di sana? Sulit untuk dikatakan. Apa dia pengusaha muda yang sukses? Saat Chen Fan sedang berjalan, suara wanita dari belakang memanggilnya. Chen Fan kemudian berbalik dan melihat orang yang memanggilnya. Ternyata orang yang memanggilnya adalah Bibi Tang yang sedang berjalan bersama Ranran dan juga Paman Jiang. Ranran kemudian bertanya kepadanya, Chen Fan, kenapa kau ada di sini? Chen Fan kemudian menjawab, ya, aku juga tinggal di sini. Aku tinggal di villa nomor 1. Ranran kembali bertanya karena tidak percaya. Apa? Kau tinggal di villa nomor 1? Sebelum Chen Fan menjawab, Paman Jiang kemudian berkata,
Segera setelah villa nomor 1 selesai dibuat, villa itu langsung diberikan kepada Tuan Wei selaku CEO Fang Seng Internasional. Apa kau sekarang sedang mengaku-ngaku sebagai Tuan Wei? Chen Fan tersenyum dan berkata, "Tidak, aku tidak mengaku-ngaku sebagai Tuan Wei. Villa ini memang diberikan oleh Tuan Wei kepadaku sebagai hadiah." Chen Fan menoleh ke arah Bibi Tang dan kembali berkata, "Bibi Tang, bukankah kau ingin melihat kabut dan sinar pagi di sana? Jadi kau bisa datang ke tempatku." Bibi Tang memandang ke arah Chen Fan dan berkata dalam hatinya, sepertinya Chen Fan sedang membual. Bagaimana mungkin dia bisa membuat Master ketiga Wei memberikan villa itu padanya? Akan tetapi Chen Fan terlihat tulus mengatakannya. Jadi bagaimana mungkin aku bisa melukai harga dirinya? Bibi Tang kemudian berkata, "Ya, aku baru saja menyiapkan makanan dan ingin kembali pulang. Mungkin lain kali saja, Chen Fan." Sambil menarik tangan Paman Jiang, Bibi Tang berkata, "Chen Fan, berjalan-jalanlah bersama Ranran. Kami berdua akan pergi sekarang." Sebelum pergi, Paman Jiang berkata, "Dasar pembual." Dia mencoba menarik perhatian gadis dengan cara itu. Untungnya Ranran bukanlah gadis yang bisa dimanipulasi. Bibi Tang yang mendengarnya kesal dan berkata, "Jaga bicaramu dan cepatlah kita pergi dari sini." Saat Bibi Tang dan Paman Jiang pergi, Ranran dengan pedenya berkata, "Chen Fan, kenapa kau datang kemari? Apa kau datang untuk menemuiku?" Chen Fan dengan ketus menjawabnya, "Aku benar-benar tinggal di villa nomor 1. Aku bisa membawamu ke sana sekarang." Mendengarnya, Ranran menjadi emosi dan berkata, "Chen Fan, sekarang hanya ada kau dan aku. Bisakah kau berhenti berbohong? Aku tahu kalau kau dan Zizi berteman. Tapi memangnya kenapa? Tuan putri seperti dia pun juga bisa berteman dengan orang biasa. Tapi sadarlah jarak antara kalian terlalu besar. Kau tidak akan bisa jadi temannya yang sebenarnya." Wajah Chen Fan datar dan berkata, "Ini tidak ada hubungan dengannya. Ini benar-benar rumahku." Sambil berjalan meninggalkan Ranran, Chen Fan kembali berkata, "Terserah mau percaya atau tidak, itu urusanmu." Melihat Chen Fan pergi, Ranran bergumam dalam hatinya, "Dia meninggalkanku di sini begitu saja." "Chen Fan, kau tidak bisa mengandalkan Zizi sepanjang hidupmu. Meskipun mustahil, aku memiliki harapan yang luar biasa di dalam hatiku. Apa kau benar-benar mendapatkan villa ini dari Master ketiga Wei? Di buku yang kubaca, dikatakan bahwa jika kau kecewa atau marah karena seseorang, itu artinya kau peduli pada orang itu." Apa aku peduli pada Chen Fan? Di tempat yang berbeda, di sebuah kapal, terlihat seorang pria yang sedang memandang ke lautan. Kemudian seorang pria menghampirinya dan berkata, "Master Hu, kita sudah dekat dengan pantai sekarang. Kita mungkin akan ditangkap oleh penjaga pantai Huangxia jika kita lebih dekat. Jadi kami akan menurunkan speedboat untuk mengantarkanmu ke sana." Lalu pria yang ternyata bernama Master Hu menjawabnya, "Itu tidak perlu. Aku akan baik-baik saja. Aku akan ke sana sendiri." Kemudian Master Hu menginjakkan kakinya di atas pembatas kapal dan kembali berkata, "Ombaknya sangat kuat dan anginnya juga menjadi lebih kencang saat tengah malam. Akan berbahaya bagi orang awam untuk mengendarai kapal ke sana." Setelah mengatakan itu, Master Hu lalu melompat di tengah ombak laut yang sedang berkecamuk. Semua orang yang berada di kapal terkejut dan berteriak memanggil Master Hu. Di lain sisi, di suatu pantai terlihat orang-orang sedang berkumpul menunggu kedatangan seseorang. Salah satu di antara orang itu adalah Xingzong dan Master Wu. Xingzong kemudian berkata, "Kenapa Lin Hu masih belum datang? Kita sudah di sini menunggunya selama 1 jam." Master Wu kemudian menjawab, "Menurutku mereka dari Sekte Hong memang tidak bisa diandalkan. Tidak heran mereka bisa diusir dari daratan." Mendengarnya, Xingzong berbalik dan berkata kepada anak buahnya, "Kalian, telepon mereka sekarang." Kemudian salah satu dari anak buahnya berkata, "Bos, kapal penyelundup berada sejauh 6 mil dari pantai. Mereka mengatakan jika Master Hu akan datang sendirian."
Xingzong terkejut dan kembali berkata, "Apa maksudmu? Apa dia memakai speedboat sendirian?" Master Wu juga berkata, "Di cuaca seperti ini, datang sendirian akan sangat berisiko." Xingzong juga membenarkan perkataan Master Wu. Itu benar. Dalam cuaca seperti ini, kapal biasa akan mudah tenggelam, kecuali jika dikendarai oleh seorang ahli. Xingzong kemudian bergumam dalam hatinya, "Aku harap kau baik-baik saja dan jangan mati sebelum kita bertemu." Namun saat Xingzong tengah bergumam, seseorang dari anak buahnya menunjuk ke arah laut dan berkata, "Bos, lihat di sana. Apa itu?" Terlihat dari jauh sesuatu meluncur di tengah laut dengan cepat. Dia adalah Master Wu yang berjalan dengan cepat di tengah laut menuju pantai. Saat dirinya mendekati pantai, dia melompat dan mendarat dengan mulus di atasnya. Orang-orang yang terkejut melihatnya berkata dengan terbata-bata, Apa itu Master Hu?" Master Hu kemudian menatap ke arah Xingzong dan berkata, "Ya, itu benar. Aku adalah Master Hu. Jadi, apa kau yang bernama Xingzong? Sepertinya aku datang ke tempat yang tepat." Xingzong dan Master Wu sedikit mundur ke belakang saat Master Wu menatap mereka. Lalu Xingzong berkata, "Aku tidak mengira akan bertemu dengan Master Daoist lainnya." Master Wu juga menimpali dan berkata, Aku juga." Keterampilan seni bela diri Master Wu seperti keajaiban. Kemudian dia bergumam dalam hatinya, "Sejak datang ke Jiangbei, aku telah mengalami kemunduran satu demi satu. Bertemu dengan Chen Fan yang dapat memanggil guntur dengan sepatah kata, dan sekarang Lin Hu yang dapat berjalan melintasi laut. Kedua orang ini memiliki immortal skill." Master Hu kemudian bertanya kepada Xingzong, "Bagaimana saudara Lin Bao mati? Apa kau tahu sesuatu tentang hal itu?" Xingzong lalu menjawab, "Ya, dia dibunuh oleh Zhou Tianhao dari Chaozu." Master Hu terkejut dan marah. Dia berkata, Itu tidaklah mungkin. Seni bela diri Lin Bao sudah mencapai tenaga dalam tingkat akhir. Bagaimana bisa Zhou Tianhao yang manusia biasa membunuhnya?" Master Wu menatap ke arah Xingzong dan berkata, "Ada seorang pria di Chaozu yang mengontrol petir. Mungkin dialah yang melakukannya." Master Wu sedikit terkejut. "Oh, rupanya masih ada yang bisa menggunakan Thunder Arts di Huangxia." Master Wu berkeringat dan kembali berkata, "Ya, aku curiga bahwa dia adalah murid langsung dari Sekte Tianxi. Orang-orang biasa memanggilnya dengan Great Master Chen." Master Hu kemudian mengepalkan tangannya dan berkata, "Sekte Tianxi, Great Master Chen. Aku pasti akan membunuhnya seperti membunuh seekor ayam." Xingzong kemudian membukukan badannya dan berkata, "Master Hu, apa kau akan pergi ke Chaozu sekarang untuk membalaskan dendammu pada mereka?" Master Hu menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Tidak usah terburu-buru. Selain membalaskan dendam Lin Bao, aku juga akan menyatukan kekuatan Jiangbei dan menjadikannya jembatan penghubung Sekte Hong." Xingzong kembali bertanya, "Apa itu artinya Sekte Hong akan masuk ke Cina?" Master Hu kembali berkata, "Iya, Sekte Hong dulu juga pernah memasuki Cina pada tahun 1990-an. Akan tetapi, Sekte Hong kurang beruntung akibat masterku kalah oleh Ye Nantian. Sekarang, masterku telah berhasil mengembangkan seni ilahi. Dia akan kembali ke Huangxia dan akan bertarung kembali dengan Ye Nantian." Mendengarnya, Xingzong tersenyum licik dan berkata, "Dalam hal ini, Master Hu, tolong tunggu sebentar dan dengarkan perkataanku. Hanya ada setengah bulan lagi sebelum pertandingan underground tahunan akan dimulai." Master Hu bertanya, "Pertandingan underground? Apa itu?" Xingzong lebih tersenyum lagi. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, "Ya, ini adalah pertemuan besar bagi para bos di Jiangbei untuk menyelesaikan masalah dan memutuskan keseimbangan kekuatan. Zhou Tianhao pasti akan berada di sana. Kami juga baru saja merilis berita bahwa akan ada banyak ahli dan master dalam pertandingan ini. Zhou Tianhao pasti akan membawa Great Master Chen ke sana. Jika kau menjadi petarungku, kau bisa membunuh Great Master Chen di depan umum dan Jiangbei akan menjadi milikmu." "Baiklah, aku akan pergi ke sana denganmu," ucap Master Hu sambil tersenyum menyeringai.
Pagi harinya di sekolah IV Internasional, tampak VV sedang berdiri mengintip ke dalam kelas. Kemudian siswa yang baru masuk ke dalam kelas menyapanya dan berkata, "VV, apa kau mencari seseorang di kelas ini? Atau kau sedang mencari Yinin?" VV kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Aku sedang mencari Chen Fan." Chen Fan kemudian berjalan menghampiri VV. Wajah VV seketika memerah dan berkata dengan gugup, "Kakak Chen, aku akan mengadakan pesta ulang tahun minggu depan. Bisakah kau datang, Kakak Chen?" Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan kisah selanjutnya di episode keempatnya ya guys. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan alur cerita ini, admin M3 Lovers mengucapkan mohon maaf ya guys. Ikuti terus kisah-kisah manhwa lainnya hanya di M3 Lovers. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Kami segenap kru M3 Lovers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.